Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kami Zubair dengan NIM 10108. Di sini saya akan menjelaskan tentang tesis cost profit sebagai mata semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Ibu Diah Sinta Kusumanitias. Baik, langsung saja. Analisis cost value profit itu merupakan sebuah alat analisis manajemen yang digunakan untuk memahami dengan biaya, volume penjualan, dan laba atau profit dalam perusahaan. Tujuan dari penggunaan analisis ini untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis seperti penentuan harga jual, perencanaan laba, evaluasi risiko, strategi pemasaran, dan menilai dampak perubahan biaya atau volume penjualan. Nah, adapun konsep utama yang ada pada analisis ini yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah, misalnya sewa gedung dan gaji tetap. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya ini merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Misalnya bahan baku atau tenaga kerja langsung per unit. Yang ketiga yaitu harga jual atau selling price. Jadi merupakan nilai yang diterima perusahaan per unit produk yang dijual. Yang keempat yaitu margin kontribusi atau contribution margin. Ini merupakan selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Hasilnya adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya variabel yang kemudian dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba perusahaan. Yang kelima itu adalah break even point atau BEP. Nah, ini merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Ini merupakan titik impas gitu, bagi perusahaan di mana labanya itu nol. Kemudian yang keenam yaitu adalah margin of safety. Ini merukur seberapa jauh penjualan aktual di atas penjualan titik impas. Gitu. Jadi penjualan setelah eh, balik modal gitu intinya. Setelah di atas laba nol. Semakin besar margin ini, semakin aman perusahaan dari kerugian karena sudah mengalami titik impas. Yang kemudian yang ketujuh adalah degree of operating leverage atau DOL, mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan volume penjualan. Jadi semakin tinggi DOL, semakin tinggi risiko perusahaan operasionalnya, risiko operasional perusahaan. Kemudian kita akan langsung menganalisis kasus cost volume profit yang dimana ini ada PT Fresh Blend adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Untuk itu, manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya untuk melakukan analisis cost volume profit untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba yang mungkin diperoleh. Nah, data operasi tahunan ini sebagai berikut. Harga jual per botolnya itu 25.000, biaya variabel per botolnya itu 15.000, biaya tetap tahunannya itu adalah 1.200.000.000, kemudian ada kapasitas maksimum produksi dari perusahaan itu ada 200.000 botol per tahun. Nah, manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama ada strategi A, promosi intensif. Ini mengharuskan biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun. Diperkirakan dapat meningkatkan penjualan menjadi 140.000 botol per tahun. Nah, strategi yang kedua yaitu diskon harga, di mana harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol. Ini strategi ini diperkirakan meningkatkan volume penjualan hingga 160.000 botol per tahun. Kemudian kita akan menghitung sesuai dengan petunjuk dari soal itu yang diminta soal untuk hitung kontribusi per unit atau contribution margin per unit, margin kontribusi rasio, kemudian break even point dalam unit maupun rupiah. Yang pertama yaitu contribution margin per unit atau CM per unit. Nah, ini diperoleh dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, yaitu 25.000 dikurangi dengan 15.000 sehingga didapatkan CM per unit atau contribution margin per unit itu 10.000 per botol.
Kemudian yang kedua itu adalah margin kontribusi rasio atau contribution margin ratio. Ini diperoleh dari contribution margin per unit tadi dibagi dengan harga jual per unit dikali dengan 100%. Jadi 10.000 dibagi dengan 25.000 dikali dengan 100% didapatkan contribution margin ratio-nya itu 40%. Kemudian yang ketiga yaitu ada break even point dalam unit maupun rupiah. Yang pertama dalam unit. BEP dalam unit ini diperoleh dari pembagian biaya tetap total dibagi dengan contribution margin per unit yaitu 1.200.000.000 dibagi dengan 10.000. Nah, titik impas atau BEP unit perusahaan itu saat setelah menjual 120.000 botol. Kemudian ada namanya BEP rupiah. Maksudnya ini dalam nominalnya gitu, bukan dalam unit ya. Ini adalah biaya tetap yang dibagi dengan contribution margin rasionya. Jadi 1.200.000.000 dibagi dengan 40% sehingga menghasilkan nilai break even point rupiahnya itu sebesar 3 miliar. Artinya perusahaan ini akan berada pada titik impas jika penjualan ini telah mencapai 3 miliar rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah soal jika penjualannya itu 120.000 botol, maka contribution margin-nya itu berapa? Nah, yang pertama ini adalah contribution margin atau total margin contribution ini contribution margin per unit dikali dengan volume penjualan. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa CM per unit itu 10.000 per botol. Dikali dengan ketentuan pada soal 120.000 botol, maka contribution margin per unitnya itu sebesar 1.200.000.000. Nah, dari contribution margin ini kita bisa memperoleh laba perusahaan, kita bisa menghitungnya gitu. Di mana laba operasi ini didapatkan dari total contribution margin dikurangi dengan biaya tetap total. Di mana yang pada A ini kita sudah mencari sebesar 1.200.000.000 dikurangi dengan biaya total pada soal di mana diketahui biaya tetap tahunannya itu 1.200.000.000 sehingga didapatkan laba operasinya itu nol karena sama-sama 1.200.000.000 gitu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa 120.000 botol tadi ini kan merupakan break even point di mana titik impas perusahaan yang menghasilkan laba nol. Maka ini telah dibuktikan secara perhitungan. Yang kemudian adalah margin of safety. Margin of safety ini seperti yang dijelaskan tadi itu menurutku seberapa jauh penjualan aktual di atas BEP, di atas BEP unit atau BEP dalam rupiah gitu. Nah, kalau kita ini akan mencari margin of safety dalam unit itu di mana penjualan aktual unit dikurangi dengan BEP unit. Jadi penjualan aktualnya ini sesuai dengan ketentuan pada soal kan 120.000 botol. Jadi 120.000 botol dikurangi BEP-nya unit yang kita cari pada perhitungan tadi, BEP unit itu 120.000 botol juga. Jadi makanya hasilnya itu adalah margin of safety unit berupa 0 botol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah margin of safety dalam persentase. Ini mencarinya dengan margin of safety unit dibagi dengan penjualan aktual unit dikali dengan 100%. Jadi 0 dibagi dengan 120.000 unit dikali dengan 100% didapatkan 0%. Jadi margin of safety unit ini bernilai 0% gitu. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini tidak berada dalam kondisi yang aman karena beroperasi pada tingkat BEP gitu. Jadi jika ada penurunan maupun kenaikan ini sangat berpengaruh signifikan. Kemudian ada yang ketiga itu sesuai dengan soal itu ada strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Ada yang pertama itu adalah strategi A atau promosi intensif. Nah, strategi ini diketahui dalam soal itu memiliki volume penjualan sebesar 140.000 botol. 140.000 botol, kemudian dengan menggunakan biaya iklan atau biaya tetap yang menjadi biaya tetap tambahan sebesar 300 juta sehingga total biaya tetap baru itu menjadi 1.200.000.000 ditambah dengan 300 juta sehingga didapatkan biaya tetap yang baru itu adalah 1.500.000.000. Nah, atas
perubahan perubahan ini tentunya akan menghasilkan laba operasi yang berbeda pula gitu. Nah, untuk menghitung laba operasi tadi kita kan membutuhkan contribution margin. Total contribution margin ini didapatkan dari CM per unit dikalikan dengan volume penjualan gitu. Nah, CM per unit kan sebagaimana didapatkan pada perhitungan pada jawaban 1A, kan dikali dengan volume penjualan strategi A. Volume penjualan tadi kan 140.000 botol dikurangi dengan biaya tetap baru. Jadi, didapatkan perhitungan 10.000 dikali dengan 140.000 botol dikurangi dengan 1.500.000.000. Jadi, didapatkan 1.400.000.000 dikurangi dengan 1.500.000.000 sehingga laba operasi ini minus atau perusahaan mengalami kerugian. Jadi ini merupakan strategi yang kurang baik untuk diterapkan perusahaan karena menghasilkan kerugian sebesar 100 juta. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu ada strategi diskon harga. Data-datanya itu ada volume penjualan strategi B yaitu 160.000 botol, kemudian ada harga jual baru karena ada diskon harga ini jadi menjadi 23.000 per botol. Nah, ini kita mengasumsikan bahwa biaya tetap tahunan tidak berubah karena yang di strategi ini hanya mengedepankan dari pengurangan harga dan kenaikan dari jumlah penjualan. Kemudian, karena ada perubahan harga, maka contribution margin per unitnya ini juga berubah. Gitu. Karena jadi harga jual baru per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 23.000 dikurangi 15.000 sehingga menghasilkan contribution margin per unit baru itu 8.000. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung laba operasi strategi B. Jadi didapatkan dari total contribution margin baru dikurangi dengan biaya tempat tahunan awal. Jadi didapatkan 8.000 dikali dengan volume penjualannya itu ada 150.000 botol. Kemudian dikurangkan dengan 1.201 miliar, maaf, 1.200.000.000. Jadi menghasilkan perhitungan 1.280.000.000 hasil perkalian dari total CM per unit dikalikan dengan volume penjualan strategi B dikurangkan dengan 1.200.000.000 sehingga menggunakan strategi ini perusahaan memperoleh laba sebesar 80 juta. Kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik dari kedua strategi tersebut adalah perusahaan akan lebih menguntungkan, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan jika menggunakan strategi B dengan keuntungan 80 juta. Jadi penerapan strategi ini menjadi sangat baik ketimbang penerapan dari strategi A. Kemudian yang terakhir itu adalah kita harus menghitung degree of operating leverage. Nah, ini tadi mengukur resiko operasional perusahaan. Resiko ini eh, semakin tinggi nilai degree of operating leverage, maka semakin beresiko operasional perusahaan tersebut gitu. Diketahui pada soal itu volume penjualan 120.000 botol. Nah, kita mengasumsikan harga jual tetap mengikuti harga jual awal yaitu 25.000 sehingga diperoleh contribution margin per unit itu 10.000 botol sesuai dengan hitungan 1A tadi. Nah, total contribution margin pada volume penjualan 120.000 botol sesuai dengan perhitungan 2A tadi didapati sebesar 1.200.000.000. Nah, kemudian laba operasi ini pada volume penjualan 120.000 botol sesuai dengan perhitungan 2B tadi itu didapatkan sejumlah 0 rupiah. Maka kita bisa menghitung degree of operating leverage ini sebesar total contribution margin dibagi dengan laba operasi yaitu 1.200.000.000 dibagi dengan 0. Ini secara matematis perhitungan ini tidak terdefinisi gitu karena di penyebutnya itu adalah 0. Sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa nilai degree of operating leverage-nya ini eh, sangat tinggi gitu, atau tidak terdefinisi atau mendekati tak terhingga karena penyebutnya ini tadi 0. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan PT Fresh Blend beroperasi pada titik di mana resiko operasional sangat besar atau maksimal. Jadi
dapat diketahui setiap penurunan kecil pada volume penjualan di bawah 120.000 unit akan menyebabkan persentase kerugian yang sangat besar dari laba operasi. Karena laba operasi awalnya itu nol pada titik BEP atau break-even point. Atau secara langsung menyebabkan kerugian. Jadi tadi. Jadi kalau misalnya penjualan di bawah 120 unit yang merupakan BEP, maka perusahaan itu rugi karena belum mencapai titik impas. Sebaliknya, setiap kenaikan kecil pada volume penjualan di atas 120.000 unit akan menghasilkan persentase laba yang besar karena sudah mencapai titik BEP. Kemudian, hal yang itu, hal seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan ini masih harus menutupi biaya tetap sejumlah 1.200.000.000 dengan margin kontribusi per unitnya hingga pada volume penjualan 120.000 botol hingga pada titik BEP itu, BEP unit yang kita tarik tadi dengan laba operasi nol. Jadi selama perusahaan itu belum mencapai titik BEP, maka perusahaan itu belum bisa mendapatkan keuntungan. Tentunya posisi dengan degree of leverage ini membuat perusahaan sangat berisiko karena sangat sensitif terhadap fluktuasi penjualan di manusia dan kita price itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi strategi BEP itu sangat tertentu. Kemudian jika penjualan itu di 120.000 botol, perusahaan ini belum mencapai titik aman atau sangat berisiko karena jika sedikit saja penjualan itu berkurang dari 120.000 botol, maka perusahaan akan rugi. Dibanding jika misalnya penjualan itu naik di atas 120.000 botol, maka perusahaan akan untung. Jadi berada pada titik yang tidak aman, belum dikatakan aman. Sekian penjelasan dari saya. Semoga analisis ini dapat membantu perusahaan bagi untuk merencanakan keuangan, perencanaan laba, evaluasi risiko, dan selanjutnya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.